Kita perlu untuk bekerja keras agar prediksi risiko ini tidak terjadi. Korban pertama adalah growth ekonomi melemah. Kita lihat di sini, IMF sudah mengeluarkan koreksinya cukup dalam. Dari tadinya tahun lalu 3,2, tahun ini menjadi hanya 2,8%. Itu penurunan yang sangat signifikan. Saya nggak tahu waktu tahun 2020, waktu COVID, kita juga mengalami penurunan yang luar biasa dalam, negatif. Dan tahun depan 2026 juga sedikit slightly better di 3%. Kita lihat tabel yang di bawah. Amerika Serikat mengalami koreksi sangat dalam. Tahun ini pertumbuhannya hanya 1,8. Ini tadinya mereka harusnya tumbuhnya 2,7%. Jadi dropnya itu lebih dari 40% ke bawah. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Trump? Kemungkinan malah akan melemahkan growth-nya mereka sendiri. Ini yang menjadi perdebatan sangat sengit di dalam Amerika sendiri. Is that the right policy untuk merestore growth atau menjaga inflasi? Tahun depannya 2026 juga masih akan di 1,7 atau bahkan lebih lemah lagi. RRT juga mengalami koreksi, growth-nya adalah di 4,0. Sayangnya nanti mungkin saya minta Pak Febrio untuk naruh forecast sebelumnya, walaupun ini ditaruhnya di kolom 34. Biasanya lebih mudah membandingkan dengan sebelumnya dengan yang sekarang. Tadinya Cina diperkirakan tumbuh 4,6, sekarang hanya 4%, artinya turun 0,6%. Tahun depan juga hanya 4%. Kita semua tahu Presiden Xi Jinping menginginkan pertumbuhan ekonominya di 5 sampai 5,5. Eropa dalam hal ini juga turun 0,2% menjadi 0,8, tadinya tumbuhnya 1% tahun ini. Jepang turun 0,2%, tadinya 0,8% menjadi 0,6. India tadinya 6,5 menjadi 6,2 atau turun 0,3. Indonesia tadinya 5,1% menjadi 4,7. Artinya IMF melihat konsekuensi risiko dari perubahan goncangan global ke Indonesia adalah growth kita bisa tertekan 0,4% menjadi hanya 4,7 tahun ini. Itu IMF prediction. Kalau kita lihat koreksi di Indonesia relatif lebih kecil, meskipun itu tidak berarti tidak terkoreksi. Kita perlu untuk bekerja keras agar prediksi risiko ini tidak terjadi. Harus ada compensating factor agar kita mampu memitigasi dampak negatif dari lingkungan global yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya.